Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS di halaman 100 sampai dengan 113. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik kita sudah sampai di subtema 3 ya. Nah, di sini dengan materi pembahasannya adalah pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, di awal pelajaran ini ada 4 gambar A, B, C, D ya. Nah, kita coba lihat. Kita diminta untuk mengamati gambar-gambar tadi lalu menjawab pertanyaan berikut. Nah, kita langsung menjawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya sudah Karina salin di sebelah kanan, berikut dengan jawabannya juga di sebelah kanan ya. Untuk yang nomor 1, Karina akan tampilkan gambarnya saja. Apa komentar atau pendapatmu dari gambar-gambar di atas? Nah, yang Karina jawab contohnya adalah pendapat saya adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat merugikan dan menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, coba kita lihat adik-adik. Yang merupakan usaha pelestarian lingkungan adalah yang A ya. Yang A, Karina kasih centang di sini. Kemudian yang kalau ini tidak ya, ini juga tidak. Nah, berarti sama yang D. Ya, jadi A dan D. Kemudian yang berikutnya, menurutmu gambar mana saja yang menunjukkan perilaku merusak? Yang merusak tentunya yang B dan yang C, ya. Lalu jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Nah, Karina akan contohkan langsung dari gambar saja. Yang gambar A menunjukkan masyarakat yang sedang kerja bakti membersihkan saluran air ya. Nah, kemudian saya sangat setuju karena dengan kerja bakti tersebut dampak positif ya yang kita dapatkan karena kebersihan lingkungan tetap terjaga. Lalu untuk gambar B, ini memperlihatkan ini Bapak ini sedang menebang pohon tuh. Banyak yang ditebang, bahkan yang masih kecil-kecil pun ditebang juga ya. Jadi saya tidak setuju karena kegiatan tersebut berdampak negatif bagi lingkungan. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Lalu yang gambar C memperlihatkan seorang yang sedang berburu burung ya, tidak dengan menggunakan senapan. Saya tidak setuju karena dia berburu liar ya, berburu hewan liar berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga mengganggu pelestarian alam. Dan yang gambar D, ini ada seorang bapak dan anaknya yang sedang menanam pohon ya, ini bibit pohon. Saya sangat setuju dengan tindakan ini karena berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga pelestarian alam. Kemudian berikutnya, nah bangsa kita memiliki kekayaan alam dalam bentuk yang beragam ya adik-adik ya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik. Ya, nah lalu bagaimana caranya? Apakah adik-adik sudah melakukannya? Nah, ini kita lihat dulu bacaan di bawah ya, yaitu judulnya Pemanfaatan Alam Manusia oleh Manusia. Yuk kita baca adik-adik, silakan dibaca dari buku atau boleh di pause video Karina. Lalu kita akan langsung menjawab di bagian ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya berikut. Nah, kartu tanyanya Karina buat di sebelah kanan. Karina buat beberapa contoh pertanyaan berikut dengan jawabannya. Yang pertama, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Penyebab kerusakan lingkungan adalah manusia. Kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Nah, manusia melakukan kerusakan lingkungan saat memenuhi kebutuhannya ya. Lalu berikutnya, mengapa kegiatan manusia untuk ini T ya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Lalu apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, kita manusia memanfaatkan seluruh bagian alam baik abiotik atau yang tidak hidup maupun yang biotik atau yang hidup. Bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Manusia melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang ya yang berguna bagi berbagai keperluan.
Lalu sebutkan bahan-bahan tambang yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, bahan tambang yang dimanfaatkan manusia diantaranya ada emas, perak, nikel, timah, dan bauksit. Kemudian apa bahan tambang apa saja yang paling banyak dicari manusia? Ya, bahan tambang yang paling banyak dicari adalah emas dan perak. Lalu berapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia? Ada dua ya yang dimanfaatkan, yaitu hewan peliharaan dan juga hewan liar. Di mana hewan liar hidup bebas? Hewan liar hidup bebas di hutan. Lalu apa yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan-hewan yang tidak dibudidayakan? Nah, hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu oleh manusia. Kemudian apa bagian tubuh hewan yang paling sering dimanfaatkan? Kalau yang diburu paling sering diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya. Berikutnya, mengapa manusia memburu badak dan gajah? Nah, karena untuk diambil cula dan gadingnya ya. Badak tuh ada culanya ya yang seperti ini. Kalau gajah gading, gading tuh yang ini belalainya. Lah, ini suka ada yang gini-gini ya, adik-adik, dua di kanan dan kirinya. Nah, apa akibat dari perburuan yang tidak terkendali oleh manusia? Nah, tentunya menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis ya. Lalu sebutkan hewan-hewan yang dapat dibudidayakan oleh manusia. Tentunya ada sapi, ayam, berbagai jenis ikan, dan lainnya. Nah, Karina buat contohnya banyak ya. Adik-adik nanti pilih saja sesuai kebutuhan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, tumbuhan bisa menjadi sumber makanan manusia, obat, dan juga peralatan rumah tangga. Sebutkan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Nah, yang sangat tinggi nilai ekonominya adalah pohon jati dan pohon cendana. Mengapa pohon jati sangat disukai oleh pembuat mebel? Nah, karena tekstur kayunya bagus dan juga kokoh ya, serta biasanya juga tahan lama. Apa kelebihan kayu cendana? Kelebihannya adalah memiliki aroma yang khas, jadi ada aroma atau wangi-wanginya ya adik-adik. Lalu mengapa kayu cendana banyak diburu? Karena untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan juga figura. Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Adik-adik baca kembali bacaan tadi, lalu nanti kita cari ide pokok ya dan kalimat utama. Kita langsung lihat di sebelah kanan. Nah, untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Di paragraf kedua, pemanfaatan tanah oleh manusia. Kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna bagi berbagai keperluan. Lalu paragraf ketiga, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Lalu di paragraf keempat, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan lagi ya, judulnya dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, ada contohnya di sini penebangan dan pembakaran hutan ya, seperti di gambar tadi. Lalu penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan ya untuk tanaman-tanaman. Lalu eksploitasi sumber daya laut menggunakan bom seperti itu ya dalam mengambil ikan. Kemudian perpindahan penduduk ya, kemudian penggunaan kendaraan bermotor, perburuan liar, perusakan terumbu karang. Nah, ini juga termasuk. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari bacaan tadi. Nah, Kak Rina buat di sebelah kanan. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan manusia yang bisa berdampak pada lingkungan? Yaitu semua aktivitas ya, semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia berpengaruh pada lingkungan kita. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak? Yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Kemudian sekarang kita lanjut.
Nah, sekarang adik-adik banyak sekali ya perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Nah, cari jawaban tersebut dengan bertanya kepada narasumber ya, lalu kita buat laporan hasil wawancaranya. Kita lihat di bawah sini, nanti adik-adik tuliskan laporan hasil wawancara, nama adik-adik tulis di sini. Pertanyaannya apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini nanti boleh disesuaikan dengan keadaannya. Jadi, siapa yang adik-adik tanyakan ya mungkin contoh jawabannya apa. Nah, ini Karina buat contoh beberapa jawaban-jawaban. Ya, misalnya penggunaan bahan bakar fosil berlebihan, membuang limbah dan sampah ke sungai, melakukan penebangan pohon secara liar, melakukan pembuangan limbah industri ke laut, melakukan perburuan liar, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, lalu penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun, perusakan terumbu karang, membuka hutan dan tempat tinggal, dan juga penambangan liar. Nah, Karina kecilkan dahulu ya. Nah, berikutnya ini adik-adik kita lihat ada poster. Tahukah Anda penggunaan listrik berlebih merupakan penyebab utama krisis listrik? Nah, minimalisir dari sekarang. Nah, ini ya poster hemat energi. Kemudian berikutnya adik-adik diminta untuk berkreasi dari barang bekas ya. Nah, ini digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai supaya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ya, saat ini ada banyak sekali kerajinan-kerajinan dari barang-barang bekas ya. Misalnya tas dari plastik-plastik sisa kemasan cuci piring ya, sabun cuci piring. Jadi kemasannya tuh diolah ya. Nah, ini alat-alatnya ya Adik-adik ya. Ada gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado bekas atau bahan-bahan lain. Ya, caranya seperti ini. Nah, ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya untuk prakteknya. Nah, berikutnya adik-adik ini juga lengkapilah tabel aturan hemat energi di rumah. Ini disesuaikan dengan adik-adik saja. Misalnya hari Senin adik-adik sudah mematikan lampu atau belum ya, dicentang sesuai dengan yang sudah adik-adik lakukan. Ada mematikan keran ketika menggosok gigi, karena menggosok gigi itu kan kadang-kadang kita mencuci sikatnya dulu masih pakai air, lalu ketika kita menyikat kita tidak pakai air, nah kerannya matikan dulu. Lalu kalau sudah tidak ditonton, TV-nya dimatikan, nanti dicentang di bagian harinya, berjalan atau naik sepeda ke sekolah menggunakan air secukupnya, ya. Nah, berikutnya ini ada bacaan lagi judulnya Bijaklah Bermotor. Nah, ini ada bacaan, silakan adik-adik baca, hanya sedikit ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin. Penggunaan bahan bakar bensin yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara yang bisa memicu pemanasan global. Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global, maka udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Nah, kemudian bacalah bacaan tadi, lalu buatlah beberapa pertanyaan ya. Karina buat beberapa contoh. Nah, seperti ini. Contohnya pertama, apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia? Nah, paling banyak motor ya, karena lebih kecil dan bisa menjangkau jarak jauh juga. Nah, mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lain? Karena harganya murah dan praktis. Apa manfaat sepeda motor? Bisa digunakan untuk berpergian dan mengirimkan barang ke tempat lain. Lalu, kapan orang menggunakan sepeda motor? Yaitu saat berpergian dan juga mengirimkan barang. Di mana sepeda motor banyak digunakan manusia? Ya, banyak ya, ada di seluruh penjuru dunia. Di Amerika, kemudian di Inggris, di mana-mana mereka banyak yang menggunakan sepeda motor, tapi mungkin tidak sebanyak di Asia ya. Kemana orang mengirimkan barang menggunakan sepeda motor? Ya, dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana sepeda motor dapat bergerak dengan berbahan bakar minyak ya, lalu menggunakan mesin. Lalu bagaimana cara menghasilkan bensin? Yaitu dari pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Berapa jumlah bensin yang dibutuhkan jika orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap hari dan menempuh jarak jauh? Sangat banyak sekali ya. Lalu siapa yang terpengaruh oleh polusi udara dan pemanasan global? Tentunya kita sendiri, manusia. Apa akibat penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali? Ini akan menyebabkan polusi udara dan juga pemanasan global. Apa akibatnya jika apa akibatnya
Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh polusi udara dan pemanasan global? Udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Nah, berikutnya kita sudah sampai ke akhir pelajaran, yaitu ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari sumber-sumber energi alternatif. Lalu apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Kita belajar dan lebih mengerti mengenai penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang kita pelajari hari ini adalah membuat peta pikiran dan melakukan wawancara. Apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran ini? Tentunya akan lebih berhemat ya dalam menggunakan energi yang ada. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.